Moshi Moshi, sesuai janji nih, Kinosis akan membahas banyak lagi anime super seru dan salah satunya adalah anime yang sudah sangat viral ketika pertama kali dirilis ini. Ayo, ada yang tahu nggak anime apa yang akan kita bahas? Anime yang imotonya terkenal super kawaii tapi sayangnya berubah jadi setengah iblis itu loh. Nah kalau ini Demon Slayer, ya ada Slayernya gitulah. Nah sebelumnya Ginosis akan ceritakan dulu latar belakang dunia di Demon Slayer ini seperti apa ya. Dalam Kimetsu no Yaiba Universe, manusia tidak hidup sendirian melainkan berdampingan dengan makhluk buas dan menyeramkan yang disebut Oni atau iblis. Tapi untungnya ada sekelompok Demon Slayer atau pemburu iblis yang dalam bahasa Jepangnya disebut Kisasutai, sebuah organisasi yang melindungi manusia dan bertarung melawan Oni-Oni tersebut. Oke, kira-kira itu beberapa hal yang perlu kalian tahu dulu sebelum kita mulai pembahasan alur cerita anime Kimetsu no Yaiba kali ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya ya, biar kalian selalu tahu pas kita upload video terbaru. Tanpa lama-lama langsung aja kita mulai pembahasan alur cerita Demon Slayer Kimetsu no Yaiba part pertama. Aguy! Cerita tentang Demon Slayer atau pemburu iblis ini dimulai dari keluarga Tanjiro, sebuah keluarga sederhana yang tinggal di rumah kecil yang terletak di atas gunung. Karena hanya diurus oleh ibunya, Tanjiro pun bekerja keras untuk menjual kayu bakar di pasar kaki gunung untuk mendapatkan uang setiap harinya. Hari itu seperti biasa, setelah berpamitan dengan ibu dan adik-adiknya, Tanjiro berangkat untuk menjual kayu bakar. Orang-orang di pasar sudah sangat kenal dan akrab dengan Tanjiro, karena pemuda tersebut terkenal dengan penciumannya yang sangat super tajam, peranggainya yang baik hati dan suka menolong orang lain. Karena itu pula ketika malam tiba dan Tanjiro masih berada di kaki gunung, seorang pria tua bernama Saburo menawarkan pada Tanjiro untuk menginap saja di rumahnya. Karena melakukan perjalanan di malam hari rawan bertemu dengan Oni. Sebenarnya Tanjiro sendiri yang belum pernah melihat Oni secara langsung belum mempercayai bahwa makhluk menakutkan itu benar-benar ada. Lalu pagi pun tiba dan Tanjiro berpamitan pada Saburo untuk segera naik gunung. Tapi di tengah jalan, hidung tajam Tanjiro tiba-tiba mencium aroma anyir darah yang tidak lain berasal dari rumahnya sendiri. Perasaannya langsung tidak enak dan Tanjiro langsung berlari secepat mungkin untuk menuju ke rumahnya. Dan benar saja, sebuah pemandangan luar biasa mengagetkan, menakutkan sekaligus mengerikan menyambut Tanjiro kali pertama dia menginjakkan kaki di halaman rumahnya kali itu. Keluarganya tergeletak di atas hamparan salju yang seharusnya berwarna putih sehingga warnanya berubah menjadi merah pekat. Meskipun pikirannya masih belum berhenti terkejut dan rasa sedih di hatinya meluap-luap, Tanjiro segera menyadarkan dirinya saat menyadari Nezuko masih hidup dan berusaha turun gunung untuk mencari bantuan dokter. Tapi ketika perjalanan menuju dokter, tiba-tiba Nezuko yang ada dalam gendongannya memberontak dan membuat mereka terpleset jatuh ke jurang. Hal terus terjadi, Nezuko yang sebelumnya tidak sadar tiba-tiba berdiri tegak dan bersikap liar seperti hilang kesadarannya. Tidak salah lagi, Tanjiro yakin bahwa adiknya sedang berubah menjadi Oni. Karena tidak ingin kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa, Tanjiro terus memanggil-manggil nama Nezuko dan berusaha menyadarkan adik perempuannya tersebut. Beberapa saat kemudian, datang seorang pemburu iblis yang menyerang Nezuko dengan katananya. Melihat itu, Tanjiro berusaha melindungi Nezuko dan memohon kepada Kisasutai yang bernama Tomioka Giyu tersebut untuk tidak membunuh adiknya. Karena Nezuko belum membunuh atau memakan siapapun, Tanjiro juga berjanji akan mengembalikan Nezuko menjadi manusia. Namun melihat Tanjiro memohon demikian rupa, Giyu justru marah besar melihat manusia memohon dengan lemah seperti itu. Jadi Giyu meminta Tanjiro menyerangnya dengan semua kekuatan yang dimiliki kalau memang benar-benar ingin menyelamatkan adiknya. Saran diterima, Tanjiro yang hampir putus asa karena merasa akan kehilangan satu-satunya yang tersisa, berlari mengambil kapak dan menyerang Giyu dengan semua kekuatan yang dia miliki. Tepatnya ketika Tanjiro tak sadarkan diri, Nezuko mengamuk dan bisa melepaskan diri dari cengkraman pemburu iblis. Giyu panik karena mengira Nezuko akan memangsa kakaknya sendiri. Tapi ternyata hal yang tidak diduga-duga pun terjadi. Bukannya memakan kakaknya, Nezuko justru melindungi Tanjiro dan menyerang Giyu dengan penuh amarah. Melihat hal yang sangat langka di hadapannya, Giyu pun menyerah dan memutuskan untuk menyelamatkan dua saudara tersebut. Giyu menyuruh Tanjiro pergi ke kaki gunung Sagari untuk menemui seorang pria bernama Urokodaki Sakonji.
Susah banget sih nyebut namanya. Matahari semakin naik dan seperti yang disebutkan Gyu sebelumnya, karena Oni memiliki kelemahan terhadap matahari, Tanjiro harus berhati-hati agar Nezuko tidak terkena sinar matahari. Setelah membeli sebuah keranjang besar, Tanjiro mengajak Nezuko untuk melanjutkan perjalanan karena jarak menuju ke kaki Gunung Sagiri masih jauh. Setelah melalui seharian penuh perjalanan, malam tiba dan Tanjiro mengajak Nezuko untuk beristirahat di sebuah rumah tengah hutan untuk meminta tumpangan tidur semalam. Tapi begitu berada di dekat rumah tersebut, Tanjiro mencium aroma darah persis ketika dia perjalanan pulang ke rumah hari sebelumnya. Karena khawatir dengan orang yang ada di rumah, Tanjiro segera masuk dan mencari tahu apakah orang tersebut terluka atau bagaimana. Tapi ternyata apa yang ditemui Tanjiro di dalam rumah bukanlah manusia hidup, melainkan beberapa mayat dan seorang Oni yang sudah memakan manusia-manusia tersebut. Nezuko yang seperti terguncang melihat pemandangan penuh darah di depannya langsung menyerang Oni tersebut. Mungkin dia teringat akan keluarganya yang dibantai oleh Oni-Oni dengan kejam. Jadi meskipun sangat lapar sampai air liur menetes-netes dari mulutnya, rasa marah Nezuko lebih besar sehingga mampu mengendalikan diri dan menyerang Oni itu. Tapi meskipun begitu, Oni yang mereka lawan adalah Oni yang baru saja makan banyak manusia sehingga dipenuhi energi. Sementara Nezuko belum makan sama sekali sejak berubah menjadi Oni. Jadi kekuatan mereka berdua memiliki jarak cukup jauh dan Nezuko kesulitan melawan Oni tersebut. Apalagi bahkan setelah kepala Oni itu terlepas dari tubuhnya, tubuh si Oni dan kepalanya yang terpisah masih bisa bergerak sendiri-sendiri. Melihat adiknya terpojok, Tanjiro berusaha keras membantu Nezuko dan melawan bagian kepala si Oni. Tidak ingin membuang banyak waktu, Tanjiro memerangkap kepala Oni di pohon dengan kapaknya dan berlari menyusul Nezuko yang hampir dijatuhkan ke jurang. Dengan demikian, tugas Tanjiro sekarang hanyalah membunuh kepala si Oni yang masih terjebak di pohon. Tapi rasanya sangat sulit bagi Tanjiro untuk menghabisi nyawa makhluk lain, bahkan Oni sekalipun. Ketika itu datang seorang pria bertopeng dengan jubah corak awan yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Tapi bahkan setelah mendapat beberapa saran dari pria bertopeng tentang bagaimana membunuh Oni tersebut, kebaikan Tanjiro masih terlalu besar dan terus meragu hingga kesadaran Oni yang dia perangkap malah kembali. Untungnya tidak berapa lama sinar matahari muncul dan Oni tersebut langsung habis terbakar. Setelah urusan dengan Oni barulah Tanjiro mengetahui sosok pria bertopeng yang ditemui Tanjiro baru adalah Urodoki Sakonji yang dibicarakan Gyu sebelumnya. Tapi Urodoki sangat kesal melihat betapa lemahnya Tanjiro yang dipenuhi keraguan. Urokodaki meminta Tanjiro mengatasi keraguan-raguannya dan memastikan Nezuko tidak akan membunuh manusia di kemudian hari. Setelah itu, Urodaki memberikan ujian untuk melihat kemampuan Tanjiro sebagai pemburu iblis. Dan ujian pertama adalah mengikuti Urodaki ke rumahnya, tapi ternyata pria tua itu memiliki kecepatan lari tinggi dan lokasi rumahnya sangat jauh. Belum selesai rasa lelah Tanjiro, Urokodaki langsung memberikan ujian kedua, yaitu membawa Tanjiro memasuki hutan di dekat rumahnya dan meminta pemuda tersebut kembali sendiri sebelum matahari terbit. Awalnya Tanjiro merasa ini adalah ujian yang mudah karena indera penciumannya yang tajam, tapi ternyata hutan itu dipenuhi dengan jebakan dan perjalanan panjang Tanjiro kembali ke rumah Urokodaki pun dimulai. Setelah berusaha keras hingga terluka dan berdarah-darah, Tanjiro bisa kembali ke rumah Urokodaki sebelum matahari terbit. Dan ketika itulah Urokodaki memahami maksud dari pesan Gyu yang beberapa waktu lalu dia terima. Dan akhirnya Urokodaki memutuskan akan menerima Tanjiro sebagai muridnya. Sebelum memulai pelatihan pemburu iblis, Urokodaki menjelaskan beberapa hal tentang kisah Sutai atau pemburu iblis yang jumlahnya ratusan, di mana kisah Sutai merupakan organisasi tidak resmi yang sudah ada sejak zaman kuno. Dengan senjata yang terbuat dari logam khusus, para Demon Slayer mempertaruhkan nyawa untuk bertarung melawan Oni dan melindungi manusia. Untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut, calon Kikasutai harus bertahan hidup dalam ujian akhir di Gunung Fujikasane. Latihan demi latihan dari Urokodaki dijalani oleh Tanjiro demi mengasah kemampuan untuk melewati ujian pemburu iblis, termasuk mempertajam penciumannya dan berlatih menggunakan katana. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya Urokodaki mulai mengajari Tanjiro 10 kuda-kuda pernapasan air, yaitu sebuah teknik yang memungkinkan seorang Kikasutai bisa bernapas lama hingga udara memenuhi setiap sel darahnya.
sehingga meningkatkan kemampuan fisik dan penyembuhan. Latihan Tanjiro terus berjalan hingga setengah tahun belum berlalu. Tapi yang aneh adalah Nezuko belum juga terbangun sejak pertama kali mereka sampai di rumah Urokodaki. Meskipun Urokodaki telah memanggil dokter untuk memeriksanya, tapi tidak ada keanehan secara medis dari tubuh Nezuko. Dengan memendam kekuatan jika Nezuko tidak akan pernah bangun lagi, Tanjiro melanjutkan pelatihan hingga setahun telah berlalu dan Tanjiro sudah mengalami banyak kemampuan utamanya dalam teknik berpedang dan pernapasan. Hingga sampailah pada tes terakhir yang menjadi penentuan apakah Tanjiro diperbolehkan mengikuti ujian akhir Kisasutai atau tidak oleh Urokodaki. Keduanya berjalan menuju daerah lebih dalam dari hutan dan sampailah Tanjiro pada sebuah batu besar mungkin 6-7 kali ukuran tubuhnya. Dan Urokodaki meminta Tanjiro untuk membelah batu tersebut. Tapi sebagaimana kelihatannya, batu yang sangat besar dan kokoh itu sangat sulit dibelah. Bahkan setelah Tanjiro terus mengasah ilmu yang diajarkan Urokodaki kepadanya. Setengah tahun lagi berlalu dan Tanjiro belum bisa membelah batu tersebut hingga tiba-tiba muncul seseorang bertopeng dengan jubah putih yang menyerangnya tanpa penjelasan apapun. Belum selesai keanehan yang dialami oleh Tanjiro, muncul satu orang lagi gadis kecil dengan topeng yang sama menjelaskan beberapa hal yang salah dari teknik berpedang Tanjiro. Barulah setelah itu, Tanjiro mengetahui bahwa Sabito, Makomo, dua orang yang ditemuinya itu adalah murid Urokodaki sama sepertinya. Berbulan-bulan Makomo mengajari Tanjiro secara teori dan Sabito menguji kemampuan prakteknya. Hingga setengah tahun kembali berlalu dan kali ini Sabito yang biasanya mengajari dengan pedang kayu telah membawa katana yang sesungguhnya. Bisa dibilang pertarungan tersebut adalah ujian dan latihan terakhir yang didapatkan Tanjiro dari Sabito dan Makomo. Ternyata topeng Sabito yang seharusnya ditebas oleh Tanjiro adalah batu besar yang menjadi ujian akhir dari Urokodaki. Artinya, meskipun sangat berat, Urokodaki harus memenuhi janjinya dan mengirim Tanjiro mengikuti ujian di Gunung Fujikasane. Sebelum mengirim Tanjiro ke ujian akhir, Urokodaki memberikan topeng serupa dengan yang dipakai oleh Sabito dan Makomo. Ternyata topeng tersebut merupakan topeng penanggal yang bisa dikatakan sama dengan jimat untuk menghindari diri dari kejahatan. Lalu ujian akhir pun tiba. Setelah berpamitan dengan Nezuko yang belum terbangun juga, Tanjiro berpamitan dengan Urokodaki dan menitipkan salam pada Sabito dan Makomo. Tapi ternyata Sabito dan Makomo adalah dua murid Urokodaki yang telah meninggal. Singkat cerita, Tanjiro sampai di Gunung Fujikasane yang menjadi tempat akhir ujian. Ternyata di tempat tersebut telah banyak calon Kisasutai yang berkumpul untuk mengikuti ujian. Ujian dibuka dengan beberapa penjelasan yang disampaikan oleh dua orang kembar di gerbang masuk gunung. Mereka menjelaskan bahwa gunung tersebut merupakan tempat berkumpulnya oni yang ditangkap pemburu iblis. Setiap peserta harus mampu bertahan hidup selama 7 hari sebagai syarat meloloskan diri dari ujian akhir tersebut dan resmi menjadi anggota organisasi pemburu iblis. Singkat cerita, Tanjiro telah masuk ke dalam gunung yang begitu gelap dan mencekam. Awalnya Tanjiro berniat untuk mencapai tempat yang paling cepat terkena sinar matahari. Tapi belum sampai berjalan lama, Tanjiro sudah diserang oleh dua oni yang berniat memangsanya. Meskipun telah berhasil mengalahkan dua oni pertama, serangan oni tidak kunjung berhenti. Dan tiba-tiba Tanjiro tercekat ketika melihat seorang calon Kisasutai tengah dikejar-kejar oleh oni berukuran tidak normal. Melihat itu Tanjiro tidak bisa menahan diri dan menyelamatkan calon Kisasutai tersebut. Tapi ketika melihat topeng rubah yang dikenakan oleh Tanjiro, oni tersebut tampak sangat marah. Ternyata oni besar itu adalah oni yang ditangkap oleh Urokodaki lebih dari 45 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini oni tersebut menyimpan dendam kesumat karena Urokodaki membuatnya terjebak di gunung tersebut selama puluhan tahun. Akhirnya untuk membalaskan dendamnya pada Urokodaki, oni besar itu memutuskan untuk membunuh semua murid Urokodaki yang menjalani ujian akhir dan menggunakan topeng penangkal sebagai penangkalnya. Sampai saat ini sudah 13 murid Urokodaki yang telah dimakan oleh oni tersebut dan 2 di antaranya adalah Sabito dan Makomo. Mendengar itu Tanjiro tampak begitu terguncang dan langsung menyerang oni tersebut dengan emosi yang memuncak sehingga tidak bisa mengatur pernapasannya dengan baik. Untungnya Tanjiro bisa mengendalikan emosinya lagi, berusaha berpikir rasional dan memfokuskan pernapasan konsentrasi penuh untuk menebas kepala oni tersebut.